Pokoknya di mata si bapak pamul subuh. Lek tuarweng. Ini. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamd. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Dan disampaikan kembali kepada jamaah, khususnya laki-laki yang baru datang, yang belum menduduki posisi saf, silakan mengambil tempat, terutama yang bagian depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا فرح المنافقون لا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Silahkan memasuki lapangan karena masih banyak tempat yang kosong. Yang bagian utara silahkan diisi di saf depan. Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Dan sekali lagi sebelum kegiatan dimulai, kami sampaikan kepada seluruh jamaah yang baru datang, silakan langsung mengambil tempat yang kosong. Terkhusus untuk jamaah laki-laki, silakan diisi bagian depan podium. Yang masih kosong yang bagian rumput, silakan diisi. Yang baru datang silakan langsung mengambil tempat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pelaksanaan salat hari raya Idul Adha hari ini, kami akan mengumumkan jumlah hewan kurban yang disembelih pada hari raya Idul Adha tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi sebagai berikut. Daftar hewan kurban per kecamatan tahun 2025. Kecamatan Pondre, sapi 103, kambing 1. Salomeko, sapi 78, kambing 14. Baroko, sapi 86, kambing 2. Palaka 110 sapi, kambing 11. Sibulue 188 sapi, kambing 7. Kawangpone 198 sapi, kambing 1. Ajangale sapi 136, Mare sapi 104, kambing 5. Kecamatan Tanah Terekan, sapi 260, kambing 69. Tanah Terekan Barat, sapi 279, kambing 34. Tanah Terekan Timur, sapi 202, kambing 6. Gontocani, sapi 154, kambing 2. Ulawan, sapi 101, kambing 6. Lapri, sapi 251, kambing 2. Lamuru 148 sapi, kambing 2. Libure 268 sapi, kambing 7. Kau 273 sapi, kambing 4. Kejuaran 132 sapi, kambing 44. Tersetingin sapi 258, kambing 1. Tondra 92 sapi, kambing 13. Cina 211, kambing 1. Patimpeng 117 sapi, kambing 22. Cendrana 110 sapi. Bengo 227 sapi, kambing 4. Kambali 167 sapi, kambing 4. Dua Bokcoy sapi 232, kambing 2. Telur Limpole sapi 42. Jadi total semua 4.790 untuk per kecamatan. Selanjutnya hewan kurban OPD tahun 2025. Sekretariat daerah sapi 1 di Masjid Babur Rahman. Dinas Pertanian sapi 2 di kantor pertanian. Dinas Parkir sapi 1 Nurul Iman Melodena.
Sekwan Sapi 1 Nurul Yakin Andi Pangeran. Dinas Sosial 1 Masjid Darussalam. Dinas PU 1 Masjid Amilin di Bojong. Dinas Pariwisata Masjid Palepe. Bapeda 1 Dengkong. BKPSDM Sapi 1 Brimo. RSUD Pentewanu Sapi 2 Masjid Rujak. Dinas Perindustrian Sapi 1 Bapeda Sapi 1 Wamda. Kasatpol Sapi 1 Media. BKAD Sapi 2 Masjid Nur Amin. Dinas Peternakan Sapi 2. Pancetana Sapi 2. Dinas Pendidikan Sapi 1. Dinas Kesehatan Sapi 1. Capil Sapi 1 Melet. Dinas Ketenagakerjaan Sapi 1 Kantor BLK. Inspektorat Sapi 1 Songko Recak. Dinas Ketapang Sapi 1 Masjid di Kecamatan Cina. Jadi total semua untuk PPD 27. Selanjutnya Bapak Presiden Prabowo Sapi 1 Masjid Terpadal Sapi 3 Masjid Darul Rasid Saliwat Benteng Sapi 5. Masjid Baitul Imam Pemula Sapi 1. Masjid Al-Muhajirin Lunas di Bojong Sapi 7. Bapas Sapi 4. Desa Bila Sapi 12. Masjid Nurul Yakin BTN Dewi Kamila Sapi 1. Kantor NSS Honda Jalan Ahmad Yani Kambing 1. Yayasan Asidik Peduli Umat Sapi 10 Kambing 10. SD Impres 1279 Jepoi Sapi 1. SD Impres 581 Maduri Sapi 2. Selanjutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan Bupati Bone yang akan dibacakan oleh Wakil Bupati Bone Bapak Dr. Haji Andi Akmal Pasluki SPMM. Dengan hormat disilahkan. Sebelum saya bacakan sambutan Pak Bupati, sampaikan bahwa tahun ini alhamdulillah untuk sholat Idul Adha pemerintah Kabupaten Bone ada 2 tempat. Jadi pertama di Kecamatan Bringo dihadiri oleh Bapak Bupati, dan di tempat ini Lapangan Merdeka Pak Bupati bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Baik, saya akan bacakan sambutan Bupati Bone. Sambutan Bupati Bone pada pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 14 Hijriah 2025 Masehi, Jumat 6 Juni 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat segenap jajaran Forkopimda, hadir bersama kita Bapak Bandi Bone, hadir bersama kita juga Bapak Kapolres Bone, dan juga Bapak Pejabat Sekda, Bapak Komandan dan Depok, kemudian pimpinan OPD, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan segenap kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Id yang berbahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta beserta isinya,
Karena hanya atas ridho dan perkenannya kita dapat berkumpul kembali di tempat yang penuh berkah ini untuk melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh nuansa kebersamaan dan kekeluargaan. Salawat serta salam mari kita persembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarga beliau hingga yaumil akhir. Hadirin kaum muslimin muslimat yang saya muliakan, pada hari ini suara takbir, tahmid dan tahlil bergema mengajak kita untuk sejenak melakukan refleksi bahwa tidak ada yang agung, tidak ada yang layak untuk disembah kecuali Allah, Tuhan semesta alam. Perayaan Idul Adha pada dasarnya mengandung makna yang sangat mendalam bagi kita umat Islam. Betapa tidak, pada bulan yang mubarak ini kita kembali diingatkan akan hakikat keberadaan kita sebagai hamba yang wajib memiliki sikap kerelaan untuk berkorban, khususnya dalam menegakkan Islam seutuhnya. Jika kita menengok kembali sejarah perjuangan para nabi dan rasul dalam menegakkan perintah Allah SWT yang tidak pernah luput didera berbagai cobaan baik secara fisik maupun mental, serta dituntut melakukan sejumlah pengorbanan demi perjuangan dakwahnya. Kisah yang terkait langsung dengan pelaksanaan Idul Kurban ini adalah kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang rela untuk menyembelih putranya demi Ismail, demi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim yang telah menunggu kehadiran buah hati selama bertahun-tahun ternyata diuji oleh Allah untuk menyembelih putranya sendiri. Nabi Ibrahim dituntut memilih antara melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala atau mempertahankan buah hati dengan konsekuensi tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebuah pilihan yang sangat dilematis. Namun karena didasari ketakwaan yang kuat, perintah Allah Subhanahu wa taala pun dilaksanakan dan pada akhirnya Nabi Ismail tidak jadi disembelih dengan digantikan seekor domba. Model ketakwaan Nabi Ibrahim ini patut untuk ditiru dan menjadi suri teladan bagi kita sebagai umat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini setidaknya ada beberapa hikmah yang dapat kita jadikan pelajaran hidup dan berharga pada pelaksanaan Idul Adha, yaitu satu, melalui perayaan Idul Adha ini marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud penghambaan kita kepadanya secara kafah, bukan kehambaan sepenggal-sepenggal atau kehambaan musiman. Dua, semangat dan keikhlasan untuk berkorban tanpa pamrih pada dasarnya akan menumbuhkan kepekaan, kesetiakawanan dan solidaritas sosial masyarakat. Tiga, pengorbanan memiliki dimensi yang teramat luas. Realitas ini pun memberikan sebuah pemahaman kepada kita bahwa hidup yang kita jalani merupakan rangkaian perjuangan dan setiap perjuangan tentunya memerlukan pengorbanan dan tidak akan ada pengorbanan tanpa kesusahan. Begitu pula ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan perintahnya secara otomatis akan memiliki konsekuensi pengorbanan baik waktu, tenaga, harta bahkan jiwa raga. Akan tetapi kita tidak perlu khawatir karena Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan pertolongannya jika kita bersungguh-sungguh menjalankan ajaran agamanya. Apapun latar belakang dan profesi kita, mari senantiasa menjalankan peran di bidang kita masing-masing dengan penuh kesungguhan dan rasa tanggung jawab. Karena hal ini juga menjadi salah satu bentuk pengorbanan. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, mengawali pemerintahan kami, salah satu yang menjadi prioritas utama kami adalah bagaimana menciptakan Kabupaten Bone yang bersih dan sehat dengan melakukan aksi bersih yang melibatkan semua pihak, baik aparat pemerintah, TNI, Polri, dan seluruh masyarakat. Harapan kami selaku pemerintah Kabupaten Bone dengan adanya kegiatan aksi bersih ini agar seluruh masyarakat mulai sekarang harus membangun pola pikir tentang betapa pentingnya pelaksanaan hidup sehat di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana ungkapan dalam Islam, an-nadafatu minal iman, yang artinya kebersihan adalah sebagian daripada iman. Ungkapan ini bermakna bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita
harus menjaga kebersihan, baik itu lahir maupun batin, jasmani dan rohani, sebagaimana telah dilaksanakan dan tertanam dalam diri Rasulullah SAW. Selain itu kami juga prioritaskan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas melalui penerapan kedisiplinan dan kinerja pegawai ASN maupun non-ASN yang berada di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Bone, agar Kabupaten Bone yang maju, mandiri, berkeadilan dan berkelanjutan dapat segera tercipta. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya atas nama pribadi dan keluarga dan selaku pemerintah daerah menyampaikan selamat Idul Adha 1446 Hijriah 2025 Masehi kepada seluruh umat Islam di Kabupaten Bone. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Mau maaf lahir dan batin, dan tak lupa mari kita memanjatkan doa kepada saudara-saudara kita yang berangkat haji tahun ini. Semoga pulang dengan selamat dan menjadi haji mabrur. Demikian sambutan saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi dan merahmati kita semua serta menjadikan kita sebaik-baik makhluknya. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Datang Bone 6 Juni 2025, Bupati Bone Haji Andi Asman Sulaiman SOSMN. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Siapapun kita, apapun status sosial kita dan apapun jabatan yang kita sandang, bagaimanapun latar belakang pendidikan kita sebagai seorang muslim dan muslimah, marilah kita bersama-sama menapaktilasi sejarah istimewa Nabi Ibrahim dan keluarga kecilnya, dan kemudian berusaha mengambil pelajaran untuk kita teladani. Dari atas mimbar mulia ini dan di hadapan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang telah menunaikan salat Idul Adha, marilah bersama-sama kita menapaktilasi sejarah mulia tersebut. Pesan ini terbagi ke dalam beberapa bagian penting untuk para pemimpin dan pejabat, juga untuk para tokoh agama dan pendidik umat, guru, kiai dan ustaz, nasihat untuk para ayah bunda, dan juga nasihat untuk para pemuda dan pemudi generasi pelanjut perjuangan agama dan bangsa. Kepada para pejabat dan pemimpin umat, sungguh para pemimpin adalah lentera harapan bagi banyak jiwa yang menanti datangnya keadilan dan kesejahteraan. Sungguh di balik langkah-langkah para pemimpin kita bergantung harapan para ibu yang mengasuh putra-putrinya dalam kekurangan bahkan pelita dan kemiskinan. Sungguh di balik kerja pemimpin-pemimpin kita ada ungkapan tulus doa munajat para ayah yang memeras keringat dalam kesempitan dan kesulitan mencari nafkah, dan ada bisikan harapan anak-anak yang menggantungkan masa depannya pada kebijakan-kebijakan strategis para pemimpin kita untuk memudahkan pendidikan demi masa depan mereka. Sungguh jalan para pemimpin kita berat, namun sangat mulia di sisi Allah dengan keikhlasan dan kejujuran para pemimpin itu. Tugas para pemimpin kita sulit dan melelahkan, namun pahalanya tak ternilai memberatkan timbangan kebajikan para pemimpin kita di akhirat nanti. Sungguh peran para tokoh pendidik umat, para ulama dan ustaz, para guru dan dosen sangatlah mulia dan sangat menentukan keadaan umat dan bangsanya. Simaklah apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali berikut ini: fasadul ra'aya bi fasadil muluk, wa fasadul muluki bi fasadil ulama, wa fasadul ulama bi istilai hukmil mali wal jah, wa man istawla alaihi hukmun wa lam yaqdir ala al-hisb ala al-arazil fa kayfa ala al-muluk wal akabir, wallahu al-musta'an ala kulli hal. Maka ketahuilah, kata Imam Al-Ghazali, bahwa rusaknya rakyat adalah cerminan dari rusaknya para pemimpin-pemimpin mereka, dan pemimpin itu
kerusakannya bersumber dari para ulama yang kehilangan arah. Adapun ulama tatkala hatinya telah ditawan oleh cinta dunia, oleh harta dan kedudukan yang semu, mereka pun kehilangan nyali untuk menegakkan kebenaran, tak sanggup menegur kaum rendahan, apalagi para raja dan pembesar bangsa. Lalu bagaimana kebaikan akan tumbuh di tengah umat jika penjaga cahaya telah padam dan pelita ilmu telah redup? Sesungguhnya hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan dalam setiap keadaan. Maka wahai para ulama, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dan tunaikan amalan dakwah ini dengan jujur dan benar. Nasihat untuk kepala keluarga, ayah bunda, wahai para ayah dan suami, jangan jadikan tanganmu hanya alat yang digunakan mencari nafkah. Jangan pikiranmu hanya dipenuhi oleh harapan dunia, lalu engkau lalai memperhatikan pendidikan agama dan pelaksanaan ibadah istri serta putra putrimu di rumah. Tapi jadikan hatimu pelita bagi rumah tangga. Lihatlah Ibrahim yang membimbing keluarganya, istri dan putra semata wayangnya Ismail. Beliau tidak hanya sekedar memenuhi nafkah mereka saja, bukan hanya serumah dan seatap dengan anggota keluarga belaka, akan tetapi beliau selalu mendoakan dan membimbing mereka dan memberikan keteladanan dalam ibadah, dakwah dan perjuangan. Lihatlah ketika Ibrahim menasihati dengan lembut ayahnya, "Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka shay'a ya abati inni qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya ya abati la ta'budi syaitan inna syaitana kana lir-rahmani 'asiyya." Wahai ayahku yang tersayang, kata Ibrahim, janganlah engkau menyembah syaitan, karena sungguh syaitan itu adalah makhluk yang bermaksiat kepada Allah. Perhatikanlah apa yang diwasiatkan oleh Ibrahim kepada putranya. Wa wassa Ibrahim bani wa Ya'qub ya bani inna Allah astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim berwasiat kepada putranya, demikian pula Nabi Ya'qub, wahai putra-putraku, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama, maka jadilah engkau orang yang beragama yang baik dan janganlah engkau mati kecuali berada dalam keadaan muslim. Yang pilih